Pemirsa, KPK menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya sebagai tersangka terkait dengan kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Wamenaker Emmanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan sudah mengenakan rompi tahanan. Selain Emmanuel Ebenezer, ada 10 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan bahwa Emmanuel terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Pemirsa, KPK merilis hasil operasi tangkap tangan yang menjerat Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Noel yang mengenakan rompi oranye tak kuasa menahan air mata di hadapan awak media. Emmanuel Ebenezer tak kuasa menahan air mata saat berjalan bersama tersangka lain di konferensi pers KPK. Mantan Ketua Umum Jokowi Mania ini berjalan mengenakan rompi oranye khas KPK sambil menahan tangisnya. KPK menjadikan Ebenezer sebagai tersangka karena terbukti menerima uang 3 miliar rupiah dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Total ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. Dalam operasi senyap ini, KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Emmanuel Ebenezer alias Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut surat keputusan pemberhentian Noel telah ditandatangani Presiden. Usai KPK menyatakan ia sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kemenaker. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Emmanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah. Pemirsa, polisi meringkus seorang pelaku yang menjadi otak penculikan dan juga pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang bank yang ditemukan tewas mengenaskan. Pelaku ditangkap di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Inilah detik-detik penangkapan tersangka RW, otak pelaku pembunuhan Ilham Pradipta, kepala cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku berusaha melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Pelaku dan komplotannya diketahui menculik korban di halaman sebuah pasar swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi penculikan itu pun terekam jelas di kamera pengawas milik pasar swalayan. Tak hanya diculik, korban diduga alami kekerasan benda tumpul hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban pada Kamis pagi di Kampung Karang Sambung, Desa Nagarsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, 3 rekan pelaku berinisial AT, RS, RAH telah ditangkap terlebih dahulu di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Polisi pun kini tengah mengejar tersangka lain yang diduga sebagai eksekutor pembunuhan korban. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur menemukan adanya luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Dari hasil otopsi, tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur menemukan adanya luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada korban, sehingga korban kesulitan bernapas. Tim forensik juga menemukan luka benda tumpul di tubuh korban, baik di bagian luar maupun dalam. Meski demikian, pihak Rumah Sakit Polri masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Jenazah menggunakan pakaian batik, coklat, dan celana panjang coklat muda. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam. Pemirsa, sebuah rumah di Medan, Sumatera Utara terbakar akibat dilempar bom molotov oleh pelaku tawuran. Dua kelompok pemuda saling serang, merusak fasilitas umum dan meresahkan warga. Iya, dari tadi suara merconnya kan. Sampai sini loh. Iya. Sampai sini. Hidupin air. Hidupin apa air maunya? Pemadam. Sebuah rumah warga di kawasan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara terbakar. Itu listrik, itu terapur dia itu soalnya. Warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Beberapa saat kemudian, 4 mobil pemadam tiba di lokasi. Api berasal dari bom molotov yang dilemparkan sekelompok pemuda ke atap rumah saat tawuran. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Polisi kemudian membubarkan tawuran dan memburu para pelaku tawuran yang kerap meresahkan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus 2 dari 3 anggota sindikat jambret dan merupakan target operasi dalam kasus curas di Kota Makassar. Pelaku nekat beraksi di 5 TKP berbeda dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan berpesta narkoba. Oh iya. Motor yang mana nih? Motor yang istriku. Yang mana motor ini? Ya. Mana? Yang mana? Itu motor besar. 2 jambret yang telah beraksi di 5 TKP diringkus aparat Resmo Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar. Kedua pelaku ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Dalam beraksi, keduanya selalu menggunakan sepeda motor dan berboncengan untuk mendekati korban yang umumnya seorang wanita dan berkendara seorang diri di malam hari. Setelah korban terpepet, pelaku langsung merampas dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Dari hasil interogasi, kedua pelaku mengakui telah melakukan aksinya di 5 TKP berbeda. Hasil jambret digunakan oleh kedua pelaku untuk membeli narkoba jenis sabu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, beraksi di 13 TKP di wilayah Nanggalo, Kota Padang, seorang residivis kasus pencurian kembali diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang usai terekam mencuri di sebuah kos-kosan. Ironisnya, pelaku menangis saat diperiksa polisi. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil menangkap residivis pelaku pencurian di sebuah indekos di daerah Kampung Kandis, Nanggalo, Kota Padang. Otonya matikan, otonya ucup keluar. Tangan. Aksi tersebut terekam CCTV pemilik kos. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggasak 3 unit telepon genggam. Pelaku yang berprofesi sebagai sopir angkot tersebut tidak dapat berkutik saat dibekuk petugas. Wajah sangarnya sekejap hilang saat diinterogasi polisi. Nangis, nak. Hah? Ingat dosa. Ya, ingat dosa kamu. Besok Pelaku menangis terisak-isak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Amawa di mana? Dia meninggal, amawa. Sakit tu dia nak. Oi,
Kepada petugas, pelaku mengaku telah beraksi di 13 TKP di wilayah Nanggalo. Kita amankan si pelaku merupakan residivis kasus yang sama di tahun 2019. Jadi si pelaku ternyata juga residivis yang sudah pernah masuk menjalani hukuman dengan kasus yang sama, pencurian dengan pemberatan juga. Kemudian kita interogasi si pelaku tersebut, ternyata si pelaku langsung mengakui perbuatannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan komplotan pencurian sepeda motor oleh polisi Polres Majalengka, Jawa Barat diwarnai tembakan peringatan. Para pelaku menyasar indekos sebagai lokasi pencurian. Polisi dari Polres Majalengka mencegat kendaraan yang dibawa salah satu pelaku komplotan pencurian sepeda motor dengan memberi tembakan peringatan ke udara di wilayah Trisi, Indramayu. Komplotan pencurian sepeda motor lintas kabupaten dari Indramayu dan Majalengka ini berusaha kabur. Dua pelaku telah beraksi di wilayah Indramayu, Cirebon, dan Majalengka dengan sasaran tempat kosan. Dalam aksinya terakhir di wilayah Majalengka, kedua pelaku beraksi mengambil motor metik. Pelaku merusak kunci motor dan membawa kabur. Kasus pencurian ini disadari korban setelah pagi hari. Penangkapan komplotan spesialis pencurian sepeda motor ini di tempat persembunyiannya di wilayah Indramayu. Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Itu satu tempat atau memang berbeda tempat mana? Di satu kecamatan, kemudian berbeda-beda blok ataupun RW mungkin ya. Masih ada DPO lainnya, Komandan? Masih, kami sedang melakukan pendalaman. Hingga saat ini polisi gabungan masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lain yang identitasnya dan lokasi telah diketahui. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan.